Halo semuanya, selamat datang di channel Teknoportal bareng gua Yansen Lim. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat ya. Dan berhubung kali ini kita syutingnya lagi di bulan Ramadan, gua pengen mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman muslim kita yang lagi berpuasa nih. Semoga puasanya ini lancar ya sebulan ke depan dan bisa mendapatkan pahala yang banyak. Oke, di video kali ini langsung aja ya, gua pengen ngebahas salah satu alat yang baru gua beli nih. Alat atau device atau apa, pokoknya ini lampu. Jadi ini lampu LED dari Takara. Ini tipenya Luna 600B ya. Jadi 600 ini tuh berdasarkan dari jumlah LED-nya 600 biji. B-nya ini tuh kalau nggak salah biled ya, jadi BLED, bisa warna putih, bisa warna orange gitu ya. Kalau kalian nggak percaya ini ada 600 LED, nanti kalian bisa beli dan hitung sendiri ya. Nah, kenapa gue beli lampu ini? Karena balik lagi nih ya, sebelumnya gue disclaimer dulu, gue ini nggak ada basic fotografi dan lain-lain, jadi gue nggak gitu paham. Pokoknya yang gue tahu, video-video gue yang kemarin itu, pas gue ambil shoot dari atas, pakai HP waktu itu ya, itu tuh gue ngerasa masih banyak noise. Jadi di bagian-bagian yang nggak kena lampu tuh ada noise. Kenapa gue nggak pakai lampu di atas yang terang gitu, pakai lampu-lampu kamar? Karena gue ini pengen bikin kayak gimana ya, lebih enak dilihat tuh, gue lebih seneng kayak belakang gelap, muka gue yang kena sinar, jadi lebih sinematik gitu lah ya, sinematik ala-ala. Jadi di sini gue pakai lampu godok sebagai key light-nya ya, jadi sebagai lampu utamanya yang menyinari muka gue. Habis itu gue kasih softbox sama gue kasih grid lagi supaya cahayanya itu nggak menyebar. Jadi belakang gue kalian bisa lihat ya, masih tetap gelap, muka gue lumayan jelas di kamera karena dapat dari softbox. Cuman permasalahannya karena ini pakai softbox dan pakai grid, jadinya tuh cahayanya cuman fokus di muka gua doang. Di meja ini tuh kalau kalian bisa lihat tuh gelap sebenarnya ya. Dan karena di sininya gelap, jadi ada noise-nya gitu. Jadi gue belilah lampu ini karena lampu ini enteng, terus kayak kecil, kotak gitu kan. Meja gue juga kotak. Jadi rencananya nanti ini bakalan gue pasangin di atas sini guys. Di atas ini nanti gue bakal pasangin di si stand gue yang udah ada kameranya. Jadi nanti kita bakalan taruh di situ, gue jepitin karena enteng untuk nge-centerin si bagian mejanya. Dan karena dia ada bandornya, jadi menurut gue mungkin nanti bisa ngehalau cahayanya supaya nggak kena muka gue, jadi fokus ke meja doang. Semoga berhasil ya. Oke, langsung aja kita unboxing. Nah, di kotaknya ini ada tulisan adjustable brightness and color 3200 Kelvin sampai 5600 Kelvin ya. Kotaknya kayak begini, udah agak penyok-penyok soalnya gue pakai ekspedisi. Nah, di sini ada tulisan RA yang tinggi mencapai 93. Ini kalau nggak salah sih apa namanya, CRI ya. CRI-nya itu tuh 93. Kalau misalkan lampu Godox ini tuh 97 kalau nggak salah ya. Jadi CRI itu semakin tinggi bakalan semakin bagus, cahayanya semakin natural gitu. Jadi kalau misalkan untuk orang-orang yang editingnya jago, color grading segala macam, pasti bakalan tahu gitu apa itu CRI. Kalau gue sih nggak gitu paham juga. Cuman setahu gue CRI semakin tinggi semakin bagus gitu. Di sini untuk daya maksimalnya itu tuh 30 watt ya. Jadi langsung aja kita unboxing supaya nggak lama. Oke, jadi ini ada bubble wrap-nya. Bubble wrap ini kayaknya dapat dari penjualnya, bukan dari Takaranya langsung ya. Terus di sini dapat ini nih, kartu garansi. Ini udah diisi nama gua juga. Habis itu ada buku panduan pengguna, kertas ya, bukan buku ya. Ini bahasa Indonesia. Terus kita di sini dapat remote juga ya. Nih, kita dapat remote untuk mengontrol si lampu ini. Di sini ada buat baterainya juga, kita copot dulu supaya bisa dipakai. Kita dapat ini nih, hot shoe apa cold shoe ini namanya. Pokoknya ini yang buat dicantol di atas kamera gitulah ya. Habis itu di sini ada mur untuk ke 1/4 inch. Jadi ini yang universal gitu ya. Gue sih nggak pakai ini. Terus kita dapat adaptor. Ini adaptor. Ini sih adaptor biasa sih ya. Banyak banget gue sering ketemu adaptor-adaptor kayak gini juga. Kabelnya cukup panjang di sini ya. Di sini kabelnya, udah kayak penjahit. 1,5 meter ya, kurang lebih. Oke, jadi ini dia barangnya. Ini ringkes banget ya, cuman sejengkal gitu ya. Terus di sini kalian bisa lihat ada bandornya. Ini bandornya bahannya metal. Dibilang tipis banget juga enggak, dibilang tebel banget juga enggak, tapi ini lumayan tuh, lumayan solid, susah dibengkokin.
Terus untuk material dari lampunya ini tuh casingnya dia bahannya plastik ya. Jadi plastik yang lumayan sih, dibilang bagus banget enggak juga. Terus ini untuk ketebalannya. Oke, untuk sebelah sini ini tuh ada 2 slot nih ya, 2 slot untuk baterai. Jadi kalian bisa taruh baterai. Ini baterainya namanya baterai NPF. Jadi kalau misalkan kalian pakai baterai NPF itu nanti kalian nyalainnya ke yang ini nih, yang 2 cetrek. Nah, kedua sini. Kalau misalkan kalian pakai adaptor, kalian nyalainnya ke yang 1 ini gitu ya. Nah, di sini ada puter-puteran knobnya. Ini untuk merubah suhu cahayanya ya dari 3200 Kelvin sampai 5600 Kelvin. Ini ada puter-puteran untuk ngedimnya cahayanya seberapa terang. Habis itu ini lubang untuk adapternya, colokan adapter. Di sini ada inframerahnya nih yang nonjol ini. Jadi kalau misalkan remote-nya kalian mau kontrol-kontrol tuh kalian langsung arahin aja ke sini ya supaya dia bisa nangkep sensornya. Habis itu di sini ada lubang untuk kalian pakein drat 1/4 inch. Jadi ini drat yang biasa dipakai juga untuk di dudukan-dudukan kamera atau dudukan-dudukan holder HP gitu ya. Oke, di sini gue bakal pasangin dulu di holder ala kadarnya ya. Ini gue beli di online juga, ini barang-barang murah yang ya untuk dipakai sekilas-sekilas doang. Nah, biar bisa berdiri aja. Oke, sekarang kita coba nyalain ya. Oke, di sini udah gue colokin dan kita nyalain ke yang angka 1. Nah, jadi kayak begini nih. Ini yang 3200 Kelvin. Ini warnanya warm white gitu ya. Nah, ini untuk warna putihnya. Terus ini udah yang paling rendah guys. Jadi ini udah cahaya yang paling rendahnya. Jadi nggak bisa lebih rendah lagi, dan menurut gua ini pun udah lumayan terang ya. Cahayanya walaupun rendah ini lumayan terang. Nggak kayak Godox ini bisa dibikin 2%. Ini kalau mungkin di Godox sekitar 10%-an kayaknya nih. Kalau ini lumayan terang nih. Nah, sekarang kita coba bikin dia paling terangnya nih. Nah, ini untuk yang paling terangnya. Ini warna putih yang paling terangnya. Gimana? Nah, kayak gini nih. Ini udah full. Ini untuk bandornya. Nah, jadi bisa difokusin. Pasti tetap ada bocor-bocor dikit, cuman ini tetap masih bisa difokusin ya. Nah, jadi 600 LED itu. Jadi ini ada 300 yang warm white, terus ada 300 yang putih juga. Kalau kita tengah-tengahin nyala dua-duanya jadi 600 kayak gitu. Terus yang gue suka ini tuh udah ada lapisan putihnya ya, lapisan putih susu nih kayak begini yang ngebuat dia tuh nggak terlalu membias silau gitu. Jadi udah ada semacam diffusernya gitu ya, diffuser supaya kalian tuh cahayanya sedikit soft. Oke, sekarang gue bakal cobain kalau gue matiin lampu key light gue si Godox ini, dan kita coba pakai ini sebagai key light ya. Oke, ini dia lampu Takara, gua taruh di sebelah sana ya. Kita jadiin key light, ini udah yang paling rendah dan di warna full putih nih. Ini full putih, kita coba naikin ya. Oke, 1 tingkat, 2 tingkat, 3 tingkat, 4 tingkat, 5 tingkat, 6 tingkat, 7 tingkat, 8 tingkat. Ini 8 tingkat udah maksimal nih. Ini udah, gue udah merasa ini terang banget sih. Perasaan nih paling kecil aja tuh terang banget. Kita turunin lagi ya, coba ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bisa 9 kali ternyata ya. Bisa sampai ini paling redup lagi. Oke, sekarang kita coba naikin warna kuningnya ya. Jadi ini kan full putih. Ini naikin kuning sekali. Naikin kuning sekali. Ini untuk ke putih sekali gitu ya. Nah, ini untuk langsung ke tengah-tengahnya gitu guys. Jadi putihnya nyala, kuningnya nyala. Jadi 50-50. Coba dulu ya yang ini ya. Nah, ini tombolnya. Nah, ini langsung jadi 50-50. Jadi putihnya nyala, kuningnya juga nyala. Oke, sekarang gue naikin kuningnya sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali, 9 kali, 10 kali. Oke, 10 kali udah maksimal ya. Ini udah kuning full kuning nih. Kita coba putihin lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, 10 kali. Jadi 10 kali ke atas, 10 kali ke bawah gitu ya. Nah, ini berarti di 5 kalinya nih. Kita langsung pencet yang kuning aja supaya dia 5-5. Nah, kayak gini.
Coba kita naikin cahayanya ya. Cahayanya ini kan paling rendah nih. Coba sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali, 9 kali. 9 kali udah terang banget. Dan gue rasa ini nggak ada yang syuting pakai lampu seterang ini juga ya. Oke, kita redupin lagi. Terus ini untuk tombol on off-nya. Ini yang off, ini yang on. Habis itu di sini ada tombol biru. Tombol biru di sini itu tuh pakai buat modenya ya. Kita coba mode pertama. Jadi siapa tahu ini modenya ada kelap-kelip. Untuk teman-teman yang ada epilepsi enakan langsung di skip aja ya. Oke, bener kelap-kelip. Ini untuk ganti mode putih kuning gitu ya. Pencet sekali lagi. Oke, ini mode kuning kedip-kedip. Mode kuning kedip cepet banget. Mode putih kedip cepet banget. Mode putih kuning kedipnya cepet banget. Nah, ini mode kayak apa ya? Gelap terang gitu, breed ya, breed namanya. Ini mode yang kuningnya. Ini putih kuning kedap-kedip lagi. Kuning kedap-kedip. Kuning kedip cepat, putih kedip cepat. Ini ada berapa macam mode sebenarnya nih? Kalau gua nggak salah itu 6 mode ya. Dan di setiap modenya kalau misalkan kalian mau balikin normal, kalian tinggal pencet aja ini nih. Pencet terang gelap cahayanya, dia langsung berhenti ke mode normal yang langsung nyorot terus gitu ya. Gimana kalau menurut kalian untuk warnanya? Kita balikin ke full putih lagi ya. Kalau yang gua lihat nih, gua kan udah pernah pakai lampu ini, kemarin gua udah pernah ngetes. Itu tuh kurang bagus sebenarnya untuk key light karena sedikit ada green tint-nya ya. Jadi warna muka tuh agak-agak kayak kehijau-hijauan sedikit banget. Tapi bisa kalian fix dengan editing sih. Nanti kalian editing, cuman warnanya aja disesuaikan jadi bagus lagi. Jadi menurut gua kalau misalkan untuk kalian yang konten kreator pemula, misalkan belum ada budget lebih, mau bikin video dengan pencahayaan pakai lampu ini untuk sebagai key light, bisa juga. Jadi kalian tinggal edit-edit aja sedikit warnanya ya. Tapi sebenarnya tujuan utama gua beli ini karena gua mau cobain untuk terangin meja gua sebagai meja review yang kayak tadi gua udah cerita di awal ya. Jadi gua bakal pasangin ini ke sini lagi, kayak kemarin gue pasang kamera dengan si stand-nya. Putar ini udah terkapil mas, lagi. Oke, sekarang kita klip di sini guys. Nah, jadi ini kalau kamera gua tanpa lampu ini nyala ya. Sekarang kita coba nyalain. Set. Nah, ini dia pas lampunya nyala. Seharusnya udah nggak terlalu banyak noise karena dia udah ada pencahayaan. Dan ini bisa gua atur nih. Ini kalau gini kan kena muka gua tuh ya. Jadi gua bakal tutup bandornya. Nah, terus ini gua masih bisa ngatur cahayanya nih. Yang buat melebar ke samping. Ini contohnya mau agak nutup itu di bawah. Nah, ini makin terang kayak gitu. Jadi ini sebenarnya akal-akalan gua doang juga sih guys, kayak semi-semi sotoy gitu ya. Jadi yang penting pas gua mau nge-review barang ya nggak gelap gitu loh, terang, jadinya kan enak tuh. Oke guys, jadi itu dia video kali ini. Sekalian sharing-sharing juga ya pengalaman gua yang masih belajar-belajar untuk bikin konten review produk. Karena ini menurut gua ya sesuatu hal yang baru ya. Gua harus syuting dari kamera atas juga, gua belum biasa. Itu kemarin gua udah bikin video reviewnya dari beli si stand-nya. Jadi ini lanjutannya, gua beli lampu Takara untuk digantungin di atas juga di si stand-nya supaya gua bisa lebih gampang nge-shoot produk dari atas dan nggak gelap, muka gue juga nggak terlalu kena bias dari cahaya lampunya gitu ya guys ya. Makasih banget untuk kalian yang udah nonton video ini. Bagi kalian yang mau share-share ilmu tentang lighting juga boleh komen di kolom komentar ya, bantu-bantu gua. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah bantu-bantu subscribe, nge-like dan komen-komen supaya gua makin semangat bikin video dan semoga channel ini bisa makin berkembang ke depannya ya. Nanti ke depannya kalau misalkan setupnya udah bagus, udah gampang untuk syuting-syuting lagi, nanti gue bakalan ngebahas-bahas juga untuk HP-HP yang keluaran terbaru gitu, bakalan gua beli, gua review, kita kulik-kulik lagi ya. Sama gadget-gadget atau alat-alat unik yang beredar di TikTok, di YouTube, di Instagram, itu juga pengen gue coba-cobain untuk di-review. Jadi support gue terus ya. Oke, gitu aja video kali ini. Gue Yansen Lim pamit undur diri. Sampai jumpa di next video guys. Bye-bye!